Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Royku Maulana dengan NPM 253400023 dari Universitas Muhammadiyah Metro. Hari ini saya mau menjelaskan materi grammar tentang WH questions. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama untuk memahami pengertian WH questions. Yang kedua, mengenal berbagai jenis kata tanya. Yang ketiga, memahami pola kalimat. Yang keempat, menggunakan WH questions. Dan yang kelima, untuk menghindari kesalahan umum. Nah, apa sih WH questions itu? Jadi, WH question adalah kalimat tanya untuk memperoleh informasi spesifik, bukan hanya jawaban iya atau tidak. Nah, contoh dari WH question itu adalah what is your name, where do you live, when is your birthday, why are you late, or how do you study English. Nah, ada kata what, where, when, why, and how. Nah, itu adalah contoh pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata WH questions. Lalu, perbedaan yes no questions dan WH question. Nah, jika dalam yes no questions, maka kita hanya jawabannya iya atau tidak. Tetapi ketika kita menggunakan WH questions, maka jawabannya itu spesifik. Nah, daftar beberapa kata dari WH question. Yang pertama adalah what. What ini bisa kita pakai untuk menanyakan benda atau informasi. Yang kedua ada where untuk menanyakan tempat, ada when untuk menanyakan waktu, who menanyakan siapa tapi sebagai subjek, whom menanyakan siapa tapi sebagai objek, lalu ada whose menanyakan kepemilikan, ada which menanyakan pilihan, why menanyakan sebuah alasan, dan yang terakhir ada how menanyakan sebuah cara atau kondisi. Nah, contoh dalam what. What menanyakan benda, informasi, atau aktivitas. Contohnya, what is your name? Nah, ini menanyakan informasi, yaitu adalah namamu. Lalu yang kedua, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Menanyakan aktivitas apa, seperti itu. Apa aktivitasnya? Menanyakan aktivitas atau bendanya, gitu. Nah, yang kedua ada where. Where ini menanyakan tempat, selalu menanyakan tempat. Contohnya, where do you live? Di mana kamu tinggal? Where di sini itu menanyakan tempat tinggalmu. Lalu, where is the library? Di mana perpustakaan tersebut? Nah, menanyakan tempat, yaitu perpustakaan itu ada di mana. Lalu yang ketiga ada when. When itu menanyakan waktu. Contoh, when is your birthday? Kapan ulang tahunmu? Menanyakan periode waktu atau waktu spesifiknya. When did you arrive? Kapan kamu tiba? Seperti itu. Nah, itu menanyakan waktu. Who, whom, and whose. Ini kadang orang sedikit terkecoh, padahal penggunaannya itu sangat berbeda. Untuk who, dia menanyakan subjek, yaitu pelakunya. Untuk whom, dia menanyakan objek, yaitu yang menerima dampak atau yang menerima aktivitasnya. Biasa digunakan dalam bentuk formal. Lalu yang terakhir itu ada whose. Whose itu menanyakan kepemilikan dari sebuah benda biasanya. Contoh, who teaches English? Siapa yang mengajarkan bahasa Inggris? Lalu ada whose bag is this? Tas siapa ini? Nah, yang who pertama menanyakan siapa yang ngajarinnya, yaitu nanyain subjeknya. My teacher teaches English. Guru saya mengajarkan bahasa Inggris. Nah, who-nya itu adalah my teacher. Lalu, whose bag is this? Tas siapa ini? Menanyakan kepemilikan, yaitu tas ini punya siapa, kayak gitu. Yang ada which, digunakan untuk memilih. Contoh, which color do you like? Warna yang mana yang kamu suka? Nah, jadi ada beberapa pilihan, nggak cuma satu, dia lebih dari satu. Misal ada warna hijau, ada green, ada red, ada white, and black. Which color do you like? Nah, misalkan saya suka warna hitam. I like green color.
atau I like black color, warna hitam. Which book is yours? Yang mana buku punyamu? Nah, berarti di situ ada banyak buku. Dia nanya yang bukumu tuh yang mana. Kita pakainya which kalau itu berupa pilihan. Lalu ada why, menanyakan alasan. Nah, jawabannya biasanya menggunakan because. Contoh, why do you study English? Kenapa kamu belajar bahasa Inggris? Nah, dia menanyakan pertanyaan yang butuh jawaban, bukan ya atau tidak, tetapi jawaban spesifik. Misalkan, because I do love English very much and I want to go to Australia, misalnya seperti itu. How, menanyakan cara atau keadaan. Contoh, how are you? Nah, ini menanyakan keadaan. Bagaimana kabarmu? Nah, lalu contoh nomor 2, how do you go to school? Gimana sih kamu pergi ke sekolah? Menanyakan caranya. Contoh, untuk menjawab yang pertama, how are you? Bisa jawab dengan I'm fine. I'm very well today. I'm in good condition today. Misalnya kayak gitu. Dan nanyain keadaan kamu. Yang kedua, how do you go to school? Dia nanyain cara. Bagaimana sih kamu pergi ke sekolah? Nah, the first, I go to bus stop. And then, I take the bus. And I arrive to school at misalkan 7 AM. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, lalu ada beberapa double expression yang menggunakan atau ada tambahannya, bisa berupa adjective, bisa berupa determiner kayak gitu. Contohnya ini, how bisa digabungkan dengan beberapa adjective. Contoh, how old berarti nanyain berapa umurmu gitu. How tall, how long, how far, how often, how many, how much, how fast, how big. Nah, ini bisa dipakai depends on the purpose, sesuai kebutuhan dari teman-teman aja gitu. Lalu pola kalimatnya gimana sih? Nah, untuk pola kalimat itu gampang banget, yaitu adalah biasanya kalau kita sudah paham tentang yes no question, kita tinggal tambahin pola WH word-nya aja. Contoh misalkan WH word-nya plus ada do does plus subject plus verb one untuk pola present. Nah, untuk pola present ini misalkan kita mau ngomong apa yang kamu suka, what plus do subject you, kata kerjanya like, what do you like, kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat di screen, ini adalah pola kalimatnya. Kesalahan umum yang biasa terjadi, yaitu kita terbalik naruh antara to be atau kata kerja bantu dengan subjeknya. Nah, contoh yang salah, what you are doing. Harusnya kalau dalam kalimat tanya, to be itu diletakkan di awal atau setelah WH question. Contoh, what are you doing? Nah, contoh juga dalam bentuk kata kerja bantu, biasanya orang itu salah dalam kata kerjanya. Misal ini contoh dalam bentuk past tense, dalam bentuk past. Why did you went? Nah, kenapa salah? Karena dalam bentuk pertanyaan atau kalimat negatif, kata kerja itu berubah menjadi kata kerja satu jika dalam bentuk past. Yang benar menjadi what did you go? Nah, seperti itu. Nah, ini ada contoh latihan, teman-teman bisa coba jawab. Yang pertama jawabannya apa? Adalah where. Kenapa? Karena dia menanyakan tempat tinggal. Where do you live? Yang kedua adalah why. Dia menanyakan sebuah reason. Are you late? Kamu telat. Kenapa kamu telat? Why are you late? Terus nomor 3, book do you want? Nah, bisa pakai what. What book do you want? Buku apa yang kamu mau? Kayak gitu. Nah, yang keempat menanyakan keadaan. How many students are there? Keadaan. Jadi dia nanyain keadaan, berapa banyak sih siswa yang ada di sana? Kayak gitu.
Nah, kesimpulannya, WH questions digunakan untuk memperoleh informasi spesifik. Nah, ini adalah rumusan secara lengkapnya, yaitu WH question ditambahin auxiliary verb, atau bisa kita pakai to be, kita juga bisa pakai modal. Nah, setelah itu kita tambahkan subjek dan kata kerjanya. Kalau misalkan nggak ada kata kerja, kita nggak pakai kata kerja, bisa pakai adjective, bisa pakai noun, bisa pakai adverb. Nah, itu aja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.